Seperti ambil acara dulu, mungkin gini lah, bahkan gini lagi sedang-sedang naik-naik daun gini, kayak model si Ipang, ya kan? Itu pernah ikut dulu di acara lomba lagu Minang. Oh iya. Nah, waktu pulang Wasamo dulu. Ikutlah kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai dan sana kasadonyo, kembali lagi dengan kami Karesa Podcast Inspirasi Muda. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mengundang narasumber yang luar biasa kece banget. Nah, beliau ini mungkin perkenalan sedikit dulu. Beliau biasa dipanggil Makman oleh anak-anak Karesa, atau mungkin teman-teman di luar Karesa memanggil beliau dengan Ustadz Salman. Nah, beliau ini merupakan ketua umum Karesa yang pertama. Nah, untuk itu mungkin kita bisa bertanya-tanya terlebih dahulu kepada Makman, dan sebelumnya mungkin dipersilahkan untuk memperkenalkan diri dulu, Makman. Silakan, Makman. Ya, terima kasih pada malam hari ini kita diberi kesempatan di acara podcast Karesa. Ini adalah semacam perkembangan dan kemajuan yang sangat luar biasa sekali dari hari ke hari. Karesa mudah-mudahan akan lebih daripada ini. Amin. Amin. Ya Allah. Kami sendiri adalah yang sebagaimana disebutkan oleh saudari Aini, ini sebagai MC kita yang sangat ini kece, sangat lagi viral sekarang ya. Lagi viral. Ya. Nah, Banyak peminat ini. Ini kita kontrak di sini nih. Ini produk Karesa ini. Ya. Baik, untuk perkenalkan kami sendiri yang namanya Salman, panggil juga dengan Ustadz Salman boleh. Iya. Atau rekan-rekan atau teman-teman, adik-adik sering memanggilnya yang viral, yang biasa dipanggil Makman. Itu gayanya gaya Minang, Makman. Makman. Nah, mungkin itu adalah perkenalan yang singkat tapi bermakna sekali dari Makman. Nah, mungkin Makman, sepanjang kita berbicara atau berbincang-bincang saat ini, mungkin Ambo sendiri akan menggunakan bahasa Minang agar kita mungkin lebih akrab, karena memang terbiasa menggunakan bahasa Minang. Nah, FYI untuk Dunsana Kasadonyo yang sedang menyaksikan tayangan kami, Makman ini adalah seorang yang profesional di bidang kaligrafi. Sudah banyak murid-murid beliau yang alhamdulillah sudah mencapai ke tingkat nasional, Makman. Insyaallah. Alhamdulillah sekali. Sudah tidak terhitung, dan diantaranya ada Uda Fajar Al-Hadi Mukni dan ada Uda Fajar Udanya Sikariting. Nah, Tia. Ya. Nah, selanjutnya mungkin tanya dulu nak mana nggak taratiba nah Mbak banyak Makman sekarang. Alhamdulillah baik. Pada kesempatan ini juga dalam keadaan baik. Alhamdulillah. Iya. Dan melihat perkembangan dari Karesa ini, ada podcast ini, maka Makman ini lebih baik lagi nih. Jadi ya, semakin lebih baik. semangat lagi. Iya. Berarti lebih kreatif. Iya. Ternyata Karesa lebih kreatif ternyata. Nah, selanjutnya ke Makman, mungkin aku akan bertanya, karena sebelumnya pada podcast sebelumnya kita juga mendatangkan bintang tamu, yaitu Ketua Umum Karesa yang sekarang, yaitu Uncubet. Nah, sudah disinggung juga beberapa hal mengenai Karesa. Mungkin untuk part 2-nya lah kalau mana agar lebih mendalam gitu, menceritakan dari yang jauh-jauh di belakangnya. Mbak Asi Maman berdirinya Karesa kok Maman? Mungkin bisa diceritakan kepada Dunsana awak. Karesa itu bukan muncul begitu saja. Iya, pasti. Jadi
ini sebenarnya sejarahnya Karesa itu sudah diawali kegiatan seperti yang dibikin Karesa ini diawali udah pada tahun 87. Wah, 87. lama tuh Maman lah lebih sih. Iya, belum lahir ini itu. Belum. Iya, belum lahir. Masih Masih di Lauhul Mahfuz. di Lauhul Mahfuz. Masih dalam perencanaan itu kira-kira ini. Jadi 87 itu sudah mulai. Allah mulai senior dari kami dahulu sudah membuat acara. Iya. Nah, kan. Jadi yang terkenal waktu itu tuh membuat acara tuh seperti kakak Ustadz Najimuddin, Ustadz Alizar Mayus, ya kan? Kemudian yang beliau sudah almarhum Ustadz Fauzan atau Mak Datuk yang sering dipanggil kami Kak Datuk. Kemudian kakak Agus kami, Kak Agus. Kemudian Madang yang viral di Paninggan ini namanya beliau Maukun. Beliau sangat inspiratif sekali. Kemudian yang bagian perempuannya itu mungkin TE, mungkin Nini Bar. Kemudian senior kita juga itu Kak Kaya. Kak Kaya itu dari segi nasihat, masukan, semangat, support itu luar biasa sekali. Jadi ternyata senior-senior kita ini udah memulai acara waktu dari 87 tahun 87. Mungkin kalau kini beliau-beliau tuh kesibukan lah Maman. Rata-rata rumah tangga ya. Rata-rata mengurus keluarga lah sekarang. Kalau ada juga yang mengurus pondok pesantren seperti Ustadz Najimuddin ya. Beliau sekarang menjadi pimpinan Ponpes Hamka di Padang Pariaman. Iya, Masya Allah. Kemudian Ustadz Alizar, banyak juga senior kita yang udah berhasil itu menjadi staf KUA Gunung Sirih. Kan? Ustaz. Nah, kemudian Madang jadi staf di SMP. Dan banyak lagi yang lainnya yang memiliki kesibukan yang artinya kesibukan yang bermanfaat, kesibukan yang sifatnya berdampak dari awal beliau mendirikan kegiatan-kegiatan ini. Jadi disinilah motivasi kita. Ternyata beliau memberikan arahan, beliau memberikan semacam argumen, masukan bagi kami. Ternyata menumbuhkan sifat kreativitas, kemudian memicu adrenalin kita, semangat kita, pantang menyerah dalam keadaan apapun. Jadi di sanalah awalnya itu ya, ini ya. Dari nasihat beliau itulah awalnya gerakan atau apa namanya ini pemuda Sahara ini bermetamorfosis. Iya. Bermetamorfosis. Jadi lebih waktu itu kawan-kawan yang waktu diawali waktu tahun 2008. Jadi setelah generasi beliau itu setelah beliau berumah tangga dan punya kegiatan di luar, nah ada sedikit stuck. Nah, jadi beliau sarankan kepada kami waktu itu, kepada kawan-kawan juga waktu itu ada Kennedy Mayus, ada Mas Uncu. Nah, ingat itu. Ini Mas Uncu di mana sekarang nih Mas Uncu? Hai Mas Uncu. Iya. Ustadz Kennedy Mayus. Nah, itu beliau guru besar juga itu di Gama. Bagus beliau sekarang. Iya. Itu.
Kemudian Ustadz Ben Rawadi. Nah, Ben Rawadi beliau staf PUA, bahkan udah menjadi kepala PUA. Nah. Alhamdulillah. Ya. Kemudian waktu itu juga Uni Israwati, kemudian Nici, Niken, dan banyak lagi senior-senior kita yang ingin memberikan masukan waktu itu. Agak sedikit remaja Sahara ini agak lebih inovatif. Nah itu. Jadi berawallah waktu itu 2008. Nah, kita kumpulkan. Jadi sebenarnya sudah ada diawali acara awal pertama itu sebelum Karesa ini kita bikin, ada jedanya waktu itu acara kita bikin persatuan waktu itu. Nah, jadi kita ajaklah rekan-rekan kita yang ada di daerah Muaro. Di awal 2008 barulah kita bikin semacam pembaharuan daripada remaja Sahara ini. Mungkin itu juga dulu. Berarti kalau bisa diamurangkum sangene Maman, berarti cikal bakal berdirinya Karesa itu sudah ada dimulai pada tahun 87. Iyalah. Mungkin dipopulari oleh Ustadz Najimudin, Ustadz Alizar, Maukun dan kawan-kawan. Iya. Kemudian dilanjutkan lagi dengan generasinya Ustadz Amrizal atau Maaf. Gerindi Mayus, Iya, Muncul, Ustadz Gerindi Nigen, Mayus. Nici, Nisrawati. Iya, berarti itu untuk cikal bakal berdirinya Karesa. Tapi kalau Karesanya itu sendiri, apakah pernah dulu mengalami perubahan nama atau Ba'a gitu, Maman? Mungkin bisa Dulu itu dijelaskan? nama itu dulu cuman remaja Sahara saja. Untuk pertama, Remaja Sahara. kira-kira dimulai pada tahun bara itu, Maman? Ya itu 2087 itu. Oh, 87 berarti namanya masih Remaja Sahara. Remaja Sahara 87 itu. Itu terkenal acaranya MSQ, Musabakah Saril Quran. Jadi tampil itu tiga. Yang baca Quran, yang baca ngaji, Al-Quran, dan yang baca ngaji hati. dan yang pensarah atau Iya. yang penceramahnya. Itu terkenal sekali itu. Iya. Nah, jadi ketika itu kami masih kelas 1 sanawiyah. Nah, jadi satunya. Jadi setelah ikut bikin dekorasi, angke-angke ini dan lain-lain sebagainya, antar undangan. Nah, Itu acaranya jadi pengumpang terompa orang. acaranya Iya. apa tahun tuh? si itu yang jadi apanya itu Makman itu. Rame rasa. Makmur. Oh. Kita pernah jadi mengumpulkan trompa tamu. Nah, jadi waktu itu tiba peserta tuh dari utusan mencari karuang. Mencari karuang tuh kumpulan supaya jangan hilang. Nah, supaya jangan hilang trompa orang tuh kumpulan kurang. Nah, itu kecil senior, kecil Ustaz Najimudin. Jangan sampai hilang, tanggung jawab. Ayo duduk di karuang tuh sampai serah siap. Ya, itu melatih tanggung jawab berarti. Iya, itu awalnya penanaman tanggung jawab. Tanggung jawab mungkin dari hal-hal kecil Iya, gitu. hal-hal yang kecil seperti itu. Tapi Nauju pas mungkin kira-kira TK atau SD, Maman tuh salah. Grogi. Dari maaf, Ya, iya ini. agak grogi, astagfirullahaladzim. Kembali lagi ke topik Maman. Dulu waktu TK, mungkin awal-awal kelas 1 pernah melihat gitu, kan masuk ke sanggar lamu di depan SD tuh, Maman. Tulisan di lemarinya tuh Saresa, Maman. Itu bilok periode barat tuh, Maman. Kira-kira yang namu Saresa tuh, Maman. Oh iya, ya itu dari awalnya dari 2008 itu. Dari 2008 karena ada semacam pingin lo nan dari Karesa, nan dari Sahara lo tuh. Oh, gitu. Nah, jadi waktu itu kan awak kerjasama jo Muaro. Iya. Nah, jadi
anu mah kok kah remaja Sahara waktu itu udah pe awak lo lah. Nah, awak lo lah pokok soalnya apa agak beda sedikit gitu. Sekalipun tujuannya sama cuma agak beda sedikit. Karena waktu itu nun anu mah kok kah remaja Sahara ko acara awak ko lebih banyak kapo ka anu mah tuh ka agama, religi. Nah, religi. Jadi adalah kita perkumpulan waktu itu. Wasobo berkumpul rapi di surau. Nah, dulu acara rapi di surau sado itu. Apa di surau, kegiatan di surau. Jadi muncullah ide-ide, muncullah saran-saran, muncullah apa namanya pembaharuan untuk kelanjutan daripada remaja Sahara tuh. Nah, jadi seperti ini sebut tadi Saresa itu nama awal perubahan daripada remaja Sahara, Saresa. Jadi Nio ingin membuat semacam sanggar, kelompok, komunitas. Nah, jadi agak lebih kuat tuh. Kalau dulu kan hanya sekedar apa namanya itu acara tahunan. Iya. Nah, tiap bulan poso biacara, tiap bulan poso biacara. Jadi remaja Sahara waktu rapi 2008 tuh pingin ndak hanya sekedar acara-acara tiap tahunan lah. Iya. Nah, itu ndak tiap tahun. Ingin lebih berkembang. Ingin lebih berkembang ke dapat remaja Sahara kok ndak hanya sekedar acara tiap tahun saja. Nah, ada kegiatan rutin. Ada kegiatan rutin, ada kegiatan lain daripada acara di bulan puasa. Sekalipun nyo di agenda di bulan puasa itu tetap ada acara itu. Kira-kira Maman, bara lama bertahan nyo namu Saresa kok Maman? Sampai digantinya. Saresa itu ndak lama doh. Karena anu meko ada seperti kawan awak dari Fatmawati, ya, Ibu Nel Faliza, kemudian waktu itu yang hadir rape, lupa namanya di bawah, ini Israwati, kemudian masukan dari Ustadz Bendrawadi, ya kan? Kemudian dari Madang, ya kan itu. Dan mungkin dari sabu itu namanya Siman. Iya. Nah, Siman, si Noper, ya kan? Si Hen, Iya. ya kan? Almarhum si Noper kan? Iya. Kemudian si Hendra Hengki, si Hen, Dan Depil, ya kan? Dan banyak lain tak sabuin. Si L, ya kan? Uncu, siapa itu? Yang di rantau kayak Siraples, Amburdur. Terkenal dengan bahasa beliau. Iya, dengan bahasa Amburdur kan. Ya, Raples itu luar biasa itu. Bahasa itu menjadi inspirasi bagi kami itu. Sekalipun banyak yang Amburdur. Jadi remaja Sahara yang lain seperti Kabuyuang, ya kan? Jadi kepingin Saresa itu bukan hanya sekedar sanggar, Pak. Sanggar. Jadi muncullah opini waktu itu dari kawan-kawan Karesa kok bana rancak kok diberi banalah semacam Karang Taruna tuh. Oke. Nah, jadi skopnya lebih apa? Soalnya awak pada ndak berkiprah di Sahara aku saja doa khususnya di dusun Lapokasi aku soal. Pada sekalipun kegiatan hanya sekitar Lapokasi, Saresa
Remaja Sahara, cuman nama dan gaungnya sampai kecamatan, kabupaten, provinsi bahkan nasional. Nah, itu. Jadi pingin lebih gaungnya lebih gadang tuh. Mako tumbuhlah opini waktu itu untuk memunculkan Karesa. Jadi sebuah karang taruna. Jadi cukup dengan ado dengan ADRT, dengan kepengurusannya, kemudian segala kegiatannya, kemudian bagian-bagian kegiatan itu siapa yang mengetuai dan siapa yang anggota-anggotanya. Nah, jadi dari sinilah mulai kita sepakati perubahan dari Saresa menjadi Karesa waktu itu. Nah, kita berkepingin waktu ndak mungkin lah acara kok hanya sekedar untuk di Sahara saja kenal tahu orang atau bahal dan sebagainya. Dan awak ingin pula membangkitkan girah bagi kawan-kawan awak yang di luar, Karang Taruna yang di luar. Iya. Dan di luar. Tapi ternyata memang pas dimunculkan acara pertama kali Karesa tuh dengan yang fenomenal waktu itu pensi. Oh iya, pensi. Nah, tahu ini kan? Baik. Berapa kita tuh? Ini Masih umur berapa? masih kecil, belum masuk sekolah rasanya anak. Tapi tak karena di abang mau mangke mu tuh karena mau tak kalau kan tuh pipis dia teh. Tak karena di abang mau mangke pula ya sampai malam. Ini memang terkenal dari kecil, dia terkenal semangatnya, keingin tahuannya sampai sekarang. Ini mudah-mudahan kedepannya lebih bagus lagi. Amin. Nah, itulah awalnya Karesa tuh. Jadi dengan gebrakan acara pertama dengan judul pensi itu, pentas seni Islam itu, sampai gaungnya sampai ke karantau-rantau. Makoi duit lah karang taruna yang ada seperti di Kota Baru, ya kan, seperti kemudian di Kampung Tengah, Gando, perumahan, ya kan, duit kembali. Karang taruna tuh. Jadi alhamdulillah dengan hadirnya Karesa itu bisa di samping memotivasi remaja Sahara waktu itu, kemudian terpicu pula kawan-kawan yang di luar untuk menggairahkan kembali Karang Tarunanya yang lamati itu kan. Jadi di awal itulah 2008 itulah mulainya Karesa ko awak kukuhkan. Di Sahara tuh. Jadi Karang Taruna Remaja Sahara kita tepatkan waktu itu di 2008 Karesa tuh berdirinya. Alhamdulillah kepada remaja-remaja Sahara waktu itu luar biasa sekali, sampai sampai kita membuat acara pensi memakai diesel. Waktu itu mati lampu sabalah kan, siang mati malam hidup, kadang malam mati siang hidup. Jadi berganti-ganti, jadi pakai diesel. Wah, jadi kayak mode Siman, si Hen, mode si Ben. Kemudian anak Kasulai moto di diesel tuh berdorong. Itu semangatnya luar biasa waktu itu. Luar biasa, Masya Allah. Jadi kawan-kawan remaja Sahara luar biasa. Berarti memanglah luar biasa remaja Sahara. Aku memang dari dulunya. Iya, dari dulu. Iku ya mamana. Mungkin iku yang jadi kendala mana untuk kawan-kawan Karesa yang generasi kini ya, Maman. Kira-kira di saat periode Makman dulu, kira-kira dari 91 yang Makman amati, dari 87, 91 sampai 2008 sampai Makman lepas jabatan. Kira-kira apa sih yang menjadi kendala gitu? Apa kesulitan-kesulitan yang Makman dan kawan-kawan hadapi ketika memulai Karesa Makman?
Ya nan paling ngaco kendala dalam di dalam Karesa tuh mengawali itu Oh, iya. mengawali berinisiatif mengawali. Nah, mengawali itu yang paling susah, Wak. Tapi di Katolik tidak juga ini. Berarti tidak ada kendala yang terlalu berarti. Tidak ada terlalu berarti benar. Sekalipun mengawali kok susah, tidak terlalu berarti benar. Soalnya ketika lah dimulai, Iya. itu istilah kalau di Karesa tuh, kalau di Karesa tuh ada moto tuh. Wah. Nah, Mari kita moto dengarkan. dari senior awak tuh, dari Kak Herman, Kak Kaya, nah itu kan. Jadi moto beliau tuh agak kajadiabu. Nah, itu istilahnya agak kajadiabu tuh. Iya. Yang acara aku tetap itu jalani. Masya Allah, saya berarti mungkin di bahasa Indonesia nya baik pantang mundur. Pantang mundur. Walaupun akhirnya mau jadi debu. Iya. Itu. Berarti harus tetap dijalani. Harus tetap dijalani. Nah, kamu pun tertarik bana itu Mamana. Dengar dari cerita Makman gitu, dari tahun 87, 91, 2008. Rasanya tuh sangat kuat sekali persatuannya teman-teman. Kira-kira Roman mungkin bisa dikasih tips untuk Karesa pada khususnya yang generasi ini, bagaimana sih cara untuk mengait remaja-remaja yang ada di Sahara teman-teman untuk membentuk satu kegiatan, satu perkumpulan yang memang bermanfaat pada teman-teman. Kalau nan pernah wak coba dari mencontoh wak kayak yang lama sampai pernah di yang Karesa Karajon kini kok sebelum tuh awak ko jan banyak berpikir ndak mungkin. Berpikir ndak mungkin. Nah, jadi ketika melangkah tuh jangan dikatakan tidak mungkin. Oke. Berarti niat awal awak ketika itu. Merasa pasti mungkin, baa pun caranya bisa menggapai orang. Insya Allah. Insya Allah. Berarti itu adalah tips yang sangat luar biasa sekali, Naman. Ya. Dan kira-kira, Naman, mungkin zaman ketika itu mungkin alum mengenal istilah dunia luar, gadget, globalisasi segala macam, sehingga mungkin dalam sistem pengumpulan perekrutan anggota-anggota remaja Sahara, Saresa mungkin bisa lebih mudah, Naman. Kira-kira teman-teman, kalau menurut pandangan Makman sendiri, bagaimana sih caranya Karesa kini menjawab tantangan zaman seperti itu, Teman? Karena memang awak lihat kan pertarungan remaja saat ini bukan hanya dengan kafir, dengan orang yang seperti apa itu, Teman. Tapi memang dari zamannya sekarang, Teman, kita bertempur. Jadi, bagaimana sih kira-kira menurut Makman menjawab tantangan tersebut dengan Karesa kok? Kalau dulu kami mungkin tak alun terlampau banyak tentang pengaruh, tentang HP, gadget dan sebagainya. Nah, kalau kami ngumpul dulu untuk mengirim kawan, goro menyabi, ya tuh. Menyabi itu bukan untuk cari pitian, enggak. Memang sengaja dari jamaah atau induk-induk nanado di lapokasi engkau, siang kami menyabi padinya. Iya. Biar remaja Sara namanya bi. Biasa kami nasi kami antana iya kami dan sebagai kamu pokoknya bareh itu padi itu tiba di rumah. Jadi menyabi itu seru-seruan tuh. Ajang berkumpulannya dulu ajang berkumpul sambil bagadang, makan sama-sama, karajo sama-sama. Bahkan lala selesai menyabi itu main perang-perang apa boleh. Perang dulu, jalami, ya seru. Jadi dengan adanya model itu dulu karena ndak ada seperti kini kayak model WA, FB untuk memberitahu kawan, untuk meneru kawan bagi informasi tentang kegiatan awak yang ada di Karesa. Kalau dulu sipeknya agak lebih kegiatan lah. Iya. Memperbanyak kegiatan. Mengumpulkan kawan-kawan dulu. Iya.
Jadi untuk seperti yang ini sampai tadi, untuk kedepannya Karesa aku yang lah ada semacam fasilitas, Iya. kan fasilitas kayak HP, Android, FB dan sebagainya itu, kau dapet Karesa aku lebih maju. Iya. Tapi alhamdulillah dengan adanya podcast hari ini dan seterusnya, mudah-mudahan kedepannya Karesa lebih memanfaatkan fasilitas dan kondisi nan semakin maju dan semakin mudah. Iya. Ko dapat Karesa ko semakin jaya dan semakin diterima oleh semua kalangan Anda. Iya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Berarti mungkin tipsnya itu dengan memaksimalkan apa yang Allah gunakan saat ini seperti media sosial, podcast dan sebagainya. Mungkin itu adalah cara terbaik untuk melawan pertentangan zaman saat ini. Nah, Mama. Cuma Namus agak tertarik gitu, Maman. Kira-kira ada nggak sih, Maman, ketika periode 87, 91, 2008 anggota yang notabene, mohon maaf itu, notabene itu adalah orang yang mempunyai masalah. Gitu. Ada nggak sih Maman yang bergabung ke Karesa dan kemudian bisa keluar dengan self branding yang bagus gitu, Maman? Oh banyak, rato-rato kawan-kawan nyawa yang di Saresa sampai jadi Karesa itu banyak, kawan-kawan yang dari awalnya ibaratnya ndak luntalan tuang lah tuh kegiatan ndak ada. Yo mode kini lah disabui dengan ado narkoba, dengan adonyo perjudian, minuman kare kan. Iya. Banyak. Jadi dengan setelah kawan-kawan tuh ikut dengan Karesa, banyak semacam perubahan yang soalnya waktu itu logika Karesa ko acaraku di surau. Iya. Nah kan, acaraku di surau, apa di surau. Logika perkataan kalau di surau pasti dijaga. Iya, Ya kan? pasti. Nah, mungkin kita pasti kalaupun keluar pasti ada yang mengingat. Iya. Ikut di surau kok mah. Iya. Tolong dijago ketua ST, tolong ko maruko ko minum mangkarehan di surau dah. Jadi berawal dari sinan, berangsur dari itu. Oh, berangsur dari situ, dari penjagaan antar sesama anggota, dan tahu juga dengan di mana itu. dia berada dengan aman. Akhirnya bisa berubah. Jadi kawan-kawan bagi nanado di luar, yang pernah maraso dulu, ya kan? Ada orangnya, Mama. Aduh, tapi sakan menyebutnya. Itu masa lalu. Masa lalu Iya, kawan-kawan iya. awak kan. Tapi alhamdulillah yang apa tuh, alhamdulillah ndak ada berlaku sampai saat ini. Sampai beliau berumah tangga dan sampai saat ini ndak ada, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Rabbil. Jadi orang-orang baik. Iya, berarti Karesa memang mereproduksi kembali orang-orang yang ketika dulunya kehidupannya bermasalah, sehingga keluar dari Karesa bisa menjadi lebih baik. Nah, Mana? Aku mungkin pertanyaannya kali per atau satu menyelah kunci. Pertanyaannya tuh, kira-kira selama Makman pernah berorganisasi di Karesa, dimulai dari 87, 91, 2008, ada nggak sih kenangan yang paling berkesan untuk Makman itu? Ada nggak sih momen yang sangat berkesan sekali untuk Makman? Iya, kenang-kenang pasti ada lah. Iya. Pasti. Pasti itu. Bagi kawan-kawan dan lain banyak tuh kenangan. Sampai kami saling cemburu. Sambil bercakap. Tapi acara jalan terus. Nah, itu banyak. Acara sekalipun ada rasa-rasa kurang sanang, ada rasa cemburu, ya malum lah awak muda-muda kan. Iya. Muda-muda kan, ada yang suka kasihko, ada yang apa namanya menyukai satu perempuan dengan tiga sampai 2 atau 3 orang kan. Pokoknya lucu indah sekali. Ada itu besok kan. Jadi namanya muda-mudi, muda-mudi. Tapi wak punya konsep acara aku tetap jalan.
Berarti dengan mengkesampingkan kehidupan pribadi awak itu di luar daripada kegiatan di luar pada sanggar Indah harus tuh. itu kan. Indah juga. Berarti memang tetap Tetap sejalan. jalan. Mana ada Iya, yang bisa, mana yang kan? ada yang merit sampai gini. Ada yang nikah. Aja lah sampai merit. Iya. Banyak tuh. Ada yang merit gini nak. Ya. Kayak gitu. Jadi dulu anu mah tuh ya. Karesa aku bukannya ya banyak hal lah yang Iya. yang sifatnya positif lah. Iya. Nah, yang sifat positif sampai ke pergaulan muda-mudi sekalipun tidak terhindari gua. Iya. Tidak terhindari, dah perasaan muda-mudi mah terhindari kan. Cuman Sama. terkontrol tuh. Iya. Nah, dengan adanya acara di surau, Iya. kemudian acara lebih banyak religi. Iya. Nah, jadi muda-mudi jalan cuman agak terkontrol tuh, Terkontrol. nggak terlalu vulgar. Nggak lapeh seperti. Nggak lapis seperti sebelum-sebelumnya wah nggak berorganisasi, kemudian Nggak mengenal Karesa, nggak mengenal iya. Sanggar Sahara. Iya. Apalagi yang terlibat narkoba di luar sana kan. Nah, tentu perbuatannya tidak terkontrol atau Iya. tidak bisa awak maafonnya. Nanti lai Karesa ko bako tampeknya ndak di luar rumah Lokasi. di luar rumah masyarakat. Iya. Bako tampeknya di tengah-tengah kampung Iya. kampung Sahara sama kampung Lapokasi ko agar orang gaek yang anak-anak beliau ko bisa mencari langsung Iya. apa kegiatan anak mudanya, apa kegiatan anak-anaknya. Iya. Nah, jadi kalau seandainya ada yang menyimpang langsung ditegur karena tampeknya kegiatannya di tampek pemukiman masyarakat. Iya. Nah, jadi bisa mungkin anaknya kemanakannya yang mampu kok bisa cari itu saya tegur langsung. Iya, berarti tempat yang mudah diakses menjadi salah satu taktik juga Taktik. untuk mengait kepercayaan masyarakat. Kepercayaan masyarakat. Iya, sehingga Karesa bisa berdiri selama itu gitu. Iya. Naman. Iya. Nah, mungkin kok pertanyaan yang terakhir kok mana? Wah sedih benar kalau lah menanyakan pertanyaan terakhir kok. Karena sudah seperbincangan, Wak. Padahal siap kok akan berbincang, Naman. Mungkin pertanyaan terakhir kok mana? Sebagai seseorang yang memang terlepas dari pribadinya Maman adalah orang yang sangat effort sekali di bidang kaligrafi, yang sudah mencetak generasi-generasi muda yang hebat, bahkan bisa sampai ke tingkat nasional. Kemudian juga merupakan salah seorang tokoh yang menyaksikan berdirinya Karesa mungkin dari awal sampai saat ini. Kemudian juga menjadi ketua Karesa yang pertama itu mana? Ketua umum Karesa yang pertama. Apa sih pesan-pesannya Makman untuk generasi-generasi muda selanjutnya, khususnya untuk kawan-kawan di Karesa dan umumnya untuk sanak-sanak sadonya yang sedang menyaksikan awak? Sebenarnya awak kok kan ndak yang apalagi media ini kan sifatnya yang untuk memotivasi untuk lebih maju itu kan sebenarnya akses itulah banyak gitu. Iya. Ya kan? Kayak boleh di handphone, di TV, di koran dan lain sebagainya kan. Iya. Itu dunia itulah banyak untuk bagi informasi tentang seorang awak apa kok seorang pemuda tuh model apa dan Iya. sebagainya. Cuman yang menjadi permasalahannya kini niat. Iya. Nah, niatnya. Niat niat dan kesungguhan. Iya. Jadi dua saja. Jadi untuk generasi yang ke depannya informasi yang lah ado ko mari kita niatkanlah Iya. dan bersungguh-sungguh awak mewujudkannya itu. Iya, mana-mana. Itu aja dua aja. Niat dan bersungguh-sungguh awak mau sawannya. Yang paling penting adalah niat dan kesungguhan untuk mewujudkan niat tersebut. Masya Allah, Bana. Karena Mola menyebutkan itu adalah pertanyaan yang terakhir, maka memang secara terpaksa memang harus ditutup perbincangan ini, namun secara formal itu. Mudah-mudahan. Iya, mungkin itulah diskusi perbincangan Ambo dengan Ketua Umum Karesa yang pertama.
mungkin sebelumnya akan mau simpul bahwa Karesa ini memang sudah dicikal bakali oleh remaja-remaja Sahara saat itu, mungkin tepatnya pada tahun 87 sudah dimulaikan acara, kemudian dilanjutkan lagi pada generasi selanjutnya tahun 91, sehingga berdiri Karesa pada tahun 2008. Ada juga dinamika pergantian nama mana? Mulai dari remaja Sahara, Saresa, bahkan sampai saat ini Karesa yang bertahan lebih lama. Insya Allah akan bertahan selanjutnya seperti itu. Kemudian dilihat juga gitu perbedaan, mungkin dari podcast pertama kita bisa memperbandingkan ya teman-teman antara podcast sekarang. Mungkin podcast yang Kalamariko awak lebih membicarakan tentang kedepannya program-program yang kini mungkin pada kesempatan kali awak lebih melihat sejarah yang melatar belakangi Karesa, tujuannya mana yang dari awal-awalnya mana gitu. Itu yang awak dapatkan. Kemudian juga dilihat ternyata banyak gitu mana meskipun ada sisi positif dan negatif, ada nilai plus dan minus, ternyata kedua perbincangan mengenai Karesa yang kemarin dan Karesa yang sekarang itu memang sangat bermanfaat sekali, terutama untuk kawan-kawan yang di Karesa dan umumnya pada kawan-kawan di sana yang menyaksikan podcast awak kini gitu. Nah, mungkin itu, dan jangan lupa tips dari Mak Man dicatat, dipampang kadang-kadang mungkin disimpan pe. Mungkin tambahannya sedikit lah. Karesa ko dari dulu punya ciri khas. Iya. Ciri khasnya tuh setiap acaranya tuh pasti beda-beda. Iya. Pasti beda-beda, unik-unik. Jadi ketika orang baca undangan, ketika orang mencari dari apa namanya spanduk nawak bui kan, Iya. orang mau tanya-tanya. Contoh orang kayak mode pentas seni Islam, halo kok model apa kok, kan tuh. Iya. Kemudian MSK Plus, MSK orang tahu MSK, cuman ada plus kok apa, gitu. Jadi ya, model itulah Karesa kok dari dulu Iya. membuat acara kok yang supaya unik lah, Iya. semacam penyembangan daripada acara-acara. Jadi ciri khas Karesa aku ndak amuh membuat acara aku yang sama dari yang sebelum. Iya. Nah, pokoknya beda tampilannya. Sekalipun tahu semacam kayak mode ceramah. Iya. Ceramah kan tahu orang ceramah. Cuman ceramah aku yang sifatnya talent atau lain sebagainya, itu. Jadi ada semacam tambah-tambahan lah, pengembangan dari hal-hal yang biasa kurang dengar kan itu. Seperti uang acara dulu, mungkin gini lah. Bahkan gini lagi sedang naik daun gini, kayak mode si Ipang, ya kan? Itu pernah ikut dulu di acara lomba lagu Minang. Oh iya. Nah, waktu pulang Wasamo dulu, peninggalan orang rantau pulang Wasamo, jadi Karesa tampil dengan acara lomba lagu Minang. Nah, waktu itu. Jadi ikutlah saudara kami si Ipang yang itu tuh membawa lagu sendiri. Oh. Nah, jadi padahal awak lagu apa lah yang ditentukan lomba. Cuman waktu itu si Ipang pingin membawakan lagunya sendiri, ciptaannya sendiri. Wih, mantap. Jadi ternyata alhamdulillah, mungkin karena takdir dari saudara awak si Ipang, alhamdulillah belum jadi penyanyi Minang, seleb Iya. Minang sekarang. Kemudian tambah lagi mode Mak Lepo, kan, Maitam, kawan-kawan awak dulu. Mudah-mudahan Mak Lepo sehat selalu, Mak Lepo. Ya, sekali-sekali nanti kita undang di podcast Karesa. Iya. Ya kan? Kemudian si Ipang nanti kita undang juga ke Karesa untuk mengingat memori wak nan dulu. Nah, Boleh lah. awal-awal dulu. Boleh lah. Yo, dulu si Ipang sama si John lah. Si John dulu. Si John, Jadi John Bandung. Ya kenal kalau si Ipang tahu gitu. Ada kawan akrabnya dulu. Itu. Jadi itulah Karesa selalu menciptakan atau
melahirkan Iya. inovasi-inovasi yang lain daripada sebelum-sebelumnya. Pingin pembaruan, pingin lebih, pingin pengembangan terus. Iya. Jadi kudapat keresa yang ke depan dengan adanya podcast, kemudian ada inovasi-inovasi yang lain ke depannya keresa lebih baik dan lebih bagus lagi dan sukses ya. Amin. Ya Allah, Amin, ya Rabbal Alamin. amin. Nah, mungkin itu tambahan penutupan dari Makman sendiri. Nah, selalu mau menutup ini. Kok selalu? Jangan lupa untuk ke Dunsana Kasadonyo, jangan lupa untuk di subscribe, di like, and di komen, kemudian di share. Nah, karena subscribe dan like dari Dunsana Kasadonyo sangat berarti sekali untuk kami. Wah, gitu lah kira-kira. Iya, kurang kalau YouTube tuh bisa begini, Makman. Ayo, betul, Iya. betul. Zamannya gini tuh. Iya. Zaman subscribe. Nah, menutupnya, apabila ada kesalahan dari Ambo dan dari narasumber kami, Ya. Maman, kami mohon maaf. Ambo Nur Aini dan Yo, Ambo Salman. kami berdua mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kola kami. Kanesa.